Ya, baik, adik-adik ibu absen dulu ya. Ya, ibu. Kristiana Pawe, ibu. Febrianti Naku, ada ibu. Elviana Dayanti, ada ibu. Uflikatul, ada bu. Norma Lindu, ada ibu. Ingrid Hina, ada ibu. Stefania, ada ibu. Sofian Para, ada ibu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, baik. Adik-adik sudah tahu apa kedatangan ibu ke kelas ini? Belum, ibu. Baik, ibu akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal sendiri pasti adik-adik belum tahu ya? Belum, ibu. Ibu akan sedikit menjelaskan bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik untuk menerima pemahaman atau pengetahuan kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah paham yang ibu jelaskan? Sudah, ibu. Nah, jadi kelihatannya adik-adik kurang bersemangat ya. Ya, ibu. Bagaimana kalau kita melakukan speaking? Oh ya, boleh. Ibu mohon kepada adik-adik untuk berdiri. Sebelum kita masuk di speakingnya, ibu ada pemanasan terlebih dahulu. Ya, ibu. Ketika ibu katakan, ibu, saya dengar. Oh, boleh, silakan. Ketika ibu mengatakan halo, adik-adik jawabnya hai. Dan sebaliknya. Siap adik-adik? Siap, ibu. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Oke. Jadi speakingnya itu tepuk 1, 2, 3. Nah, kalau ibu katakan tepuk 1, adik-adik menepuk pundak sebelah kanan teman dan mengatakan hoi. Kalau ibu katakan, ibu menyebutkan 2, adik-adik tidak, adik-adik menunjukkan jari jempol keduanya sambil mengatakan asik. Kalau satu terus pundak sebelah kanannya teman mengatakan hoi, yang kedua dari jempol lalu mengatakan asik. Yang ketiga itu adik-adik pegang memegang dagu teman sebelah kanan dengan katakan ea.
keuntungan belajar yang baik. Jadi adik-adik, Ibu akan menayangkan video pendek untuk adik-adik nonton ya. Iya Ibu. Iya Bu. Apakah terlihat dari situ? Terlihat Ibu. Belum. Sudah Ibu. Silakan simak ya adik-adik. Iya Bu. Namaku Ica, seorang siswi yang duduk di sekolah menengah atas. Ya, seperti yang kalian lihat, inilah keseharianku. Di masa pandemi seperti ini, belajar menggunakan laptop, HP, buku, dan banyak pembelajaran yang lain. Meskipun dengan seperti itu, tetap saja tidak bisa membuat melalui materi yang dipelajari. Guruku hanya bisa memberikan file dan menyuruh kami untuk membaca serta memahaminya. Memang jujur itu sangat sulit, karena dia hanya membaca itu tidak cukup untuk bisa membuat kita mengerti. Namun dengan surat kewajiban seorang pelajar, membaca adalah salah satu usaha yang kita lakukan. Aku membaca materi demi materi yang diberikan oleh guru. Meskipun tidak mengerti, biasanya aku mencatat ulang materi tersebut di buku tulisku. Itu adalah salah satu caraku agar tidak lupa materi yang telah mempelajari dan agar mudah untuk mencari materi yang telah dipelajari. Di buku cetak, aku mencari materi yang dipelajari. Contohnya materi yang dipelajari hari itu yaitu konsep impuls dan momentum lainnya. Aku membuka buku dan mencari judul dari materi yang kami pelajari, dan ya, untungnya di dalam buku cetak ada yang 196. Aku mencari karena 196 ternyata benar. Di sana dibahas konsep impuls dan momentum linear. Tentu saja, aku mulai membaca dan membaca lagi materi yang ada di dalam buku tersebut. Memang, mungkin sudah dijelaskan bagaimana ini merupakan salah satu usaha yang akan membuat hasil yang sangat baik di masa depan. Tidak hanya dengan membaca buku dan membaca file, aku biasanya membuka YouTube dan mencari materi yang dipelajari pada hari itu, karena dia butuh sangat banyak. Dan juga aku sangat senang melihat video orang menjelaskan serta penjelasan yang menarik yang membuatku tidak bosan untuk menontonnya dan dapat membuatku lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. Inilah keseharianku, dan untungnya semua media pembelajaran tersebut sangat membantuku dalam belajar setiap kalinya, dan semakin kemajuan teknologi yang sangat membantu setiap orang dalam beraktivitas. Semuanya kulakukan sampai aku bisa mengerti dan paham materi yang dipelajari pada hari itu. Sampai aku paham dan selesai, ya seperti itulah keseharianku. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.
Jadi adik-adik sudah menonton video tadi kan? Sudah, Ibu. Ibu mau bertanya dari video yang sudah Ibu tontonkan kepada adik, apa saja yang adik-adik lihat dari video tersebut? Silakan. Adik-adik tidak perlu takut ya. Ya, Ibu, Bu. kalau dari saya di sini bagaimana kita belajar bagaimana untuk menjadi seorang pelajar yang apa ya Ibu? Memiliki strategi belajar yang baik, lalu mengetahui apa Tentang materi iya mengetahui susun jadwal belajar dengan baik semua tinggi. Ya, Nah, baik. itu yang dan menjadi dia yang Ada lagi? Ada, Bu. Silakan. Sebagai seorang pelajar kan pastinya memiliki tanggung jawab ya seperti belajar. Nah, dengan belajar itu kita harus menyusun strategi jadwal belajar agar apa yang kita dapatkan itu atau ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran tersebut itu kayak bisa berguna. Baik adik-adik, terima kasih sudah menyampaikan pendapat. Jadi yang video yang tadi Ibu sudah tayangkan itu memang betul juga yang adik-adik katakan. Tadi juga disinggung dalam video tadi media-media yang digunakan dalam belajar ya, seperti tadi yang menggunakan YouTube, menggunakan apa buku sebagai panduan. Iya, itu juga merupakan salah satu cara belajar yang efektif yang dapat membantu seseorang dalam belajar. Tentunya pasti adik-adik memiliki berbagai media atau cara belajar yang adik-adik gunakan untuk belajar secara baik. Jadi selanjutnya Ibu akan menunjukkan beberapa gambar ya Ibu. Akan bertanya ini gambarnya apa tadi? Mereka Sedang mempersiapkan kalau yang ini Sedang ini belajar sambil mendengarkan musik. Mungkin di sini adik-adik yang suka belajar sambil mendengarkan musik ada. Oh iya. Kalau yang ini belajar bagus sekali. Di sini adik-adik ya belajar yang tadi dan ini tiga gambar yang Ibu tunjukkan tadi, mana ini cara belajar adik-adik yang paling disukai? yang pertama ya, Bu. Oh, jadi adik Mufti sukanya belajar sendiri ya? Ya, Bu, belajar biar materi yang kita mau pelajari itu bisa dengan Ibu mudah. kalau aku belajar itu Belajar di tempat baca. Mufti biasanya belajar sambil kecil, jadi tidak sendiri. Oh, yang kecil sebagai Ibu, saya belajar sambil mendengarkan musik, tapi itu lagu-lagu rohani supaya. Oh iya, bagus. Ibu, apa? Ada yang bertanya? Ya, baik adik-adik. Ibu di sini Ibu akan membagikan lembar LKPD atau biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik. Oke. Nanti adik-adik isi ya. Ya, Bu. baik, Ibu. Nasi, Bu. Terima kasih banyak. Sudah Ibu. Ibu sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu. Ibu.
sudah Ibu sampaikan. MC Ibu, Tian Ibu. Tian Ibu. Ya silakan tadi. Jangan takut ya adik-adik. Ya Ibu. Dari materi hari ini Ibu yang dapat saya sebutkan itu yang pertama, kita tuh harus mengatur jadwal belajar kita ketika kita belajar supaya lebih terarah. Terus ini dari materi yang diberikan juga saya bisa tahu kalau kita tuh bisa belajar sama mendengar musik, belajar berkelompok, dan belajar mandiri sambil teaching. Ada lagi? Kita itu saja ini. Belajar mandiri sambil friendship dengan orang dunia. Oh iya. Oh bagus sekali ya supaya orang tua bisa melihat. Saya Bu, saya itu kalau saya lebih suka itu belajar mandiri Bu, belajar sendiri supaya Lebih konsentrasi. lebih konsentrasi. Tidak mau ada gangguan dari Iya Bu, kalau belajar kelompok nanti kan kayak ada gangguan Ibu, yang satunya ganggu yang satu, aku ganggu loh. Oh ya, Jadi nanti kurang fokus kita konsentrasinya terbagi, terpecah. ya Bu. Bukti itu Ibu baru bilang dia belajar sendiri Ibu. Terus dia belajar itu memang di meja belajarnya dia sendiri, tapi di HP-nya ada orang lain. Ya, sih untuk salah satu penyemangat buat. Ya Ibu seperti Leo Ibu. Ada lain tapi ini begini itu satu penuh. Ya baik, terima kasih adik-adik sudah memberikan kesimpulan. Jadi Ibu akan katakan sedikit. Jadi baik dari cara belajar efektif yang tadi kita sama-sama bahas, di mana adik-adik tentunya harus memilih cara belajar yang baik untuk adik-adik, tentunya yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil untuk adik-adik Indonesia. Ibu saya nomor lagi Bu. 2. Adik-adik silakan isi saja, jangan takut karena Ibu tidak akan menilai hasil tersebut. Namun itu hanya untuk mengetahui pemahaman sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Sudah? Ini Ibu. Oke, terima kasih ya adik-adik. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin kesan adik-adik dalam mengikuti kegiatan ini apa? Menyenangkan. Menyenangkan itu kan apa? Karena disiapkan belajar jadi adik-adik sudah bisa menentukan ya. Belajar yang baik untuk adik-adik itu seperti apa? Ya Ibu. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah bersedia untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah